Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi tafarraja bi baqa'ih. Subhanallazi tafarraja bi hayatih. Subhanallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Hadaratul afadil sadatil masyayikh wal asatidhah al-aizza wa fil muqaddimah masyayikhu pesantren Bahrul Ulum di Maizukum yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu nyai, bapak-bapak kiai, khususnya saudara saya Kiai Wafiul Ahdi dan Kiai Ahmad Hasan, Mbak Hilmi Anis. Pertama-tama saya senang diajak ikut bergabung di dalam acara 7 harinya Simbah Nyai Zubaidah dan Kiai Abdullah Yazid. Saya senang karena saya ikut berzikir yang dipimpin Kiai Ahmad Hasan tadi, yang sebetulnya menurut saya doa kita itu agak bagaimana ya, masa kita doakan Nyai Zubaidah, itu menurut saya agak muskil. Kita Mustafa Harun doain Nyai Zubaidah, itu aneh. Seperti yang kita dengar tadi dari biografi sirahnya Nyai Zubaidah yang dibacakan Mbak Hilmi Anis tadi, Hilma Anis tadi. Menurut saya Mbak Zubaidah itu waliyah. Kalau sekarang yang kita bicarakan selalu laki-laki saja, wali terus saja. Tidak pernah menyebut wali perempuan. Khol ya khol laki-laki, kiai-kiai, tidak pernah khol perempuan. Ini Nyai Zubaidah sudah jelas wali min auliyaillah. Waliyatun min auliyaillah. Kok tegasnya begitu? Apa sampean juga wali? Kok ngerti wali? Nah, saya ini orang biasa. Dan biasa membaca Quran juga. Jadi saya ngerti yang wali dan yang tidak berdasarkan Al-Quranul Karim. Orang menjadi wali itu sebetulnya mudah. Karena kita itu sudah mempunyai satu di antara dua syaratnya untuk menjadi wali. Syarat untuk menjadi wali itu dua saja. Satu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ini yang agak berat, yang kedua, yaitu yang seperti dilakukan oleh Allah yarhamha Ibu Nyai Zubaidah, yaitu istiqamah, dawam di dalam melaksanakan kebaikan. Karena ini grup apa namanya, supaya seperti orang lain lah, gitu, yang biasa bicara pakai dalil. Biasanya tidak pakai dalil, ini tidak pakai dalil aku. Tapi sebelum itu, sebelum saya lupa,
Saya ingin menyampaikan ikut berduka cita. Ini yang kita lupa. Ini harus belasungkawa, duka cita kepada keluarga Hadi Nasrullah, ikut berduka cita kepada segenap keluarga berdak kepada semua orang Islam bangsa Indonesia atas wafatnya Nyai Zubaidah dan Kyai Abdullah Yazid. Saya lanjutkan tadi yang saya mau dalil tadi. Saya menyatakan Nyai Zubaidah itu waliyatun min awliyaillah karena berdasarkan saya sendiri sering juga sowan karena Nyai Atikah itu, Nyai Atik itu ada menyediakan rumah yang setiap saya ke Jombang saya dipersilahkan. Jadi saya sering ketemu sama Nyai Zubaidah. Ya seperti yang disampaikan Mbak Hilma tadi lah. Wajahnya teduh, orang Nyawang itu senang gitu. Bicaranya halus, suaranya merdu. Tapi bukan itu. Bukan itu yang saya patokan untuk menyebut beliau sebagai seorang wali perempuan. Itu tadi itu istiqomah beliau di dalam segala yang baik-baik. Istiqomah dalam mendidik, istiqomah dalam menyukai Al-Quran, istiqomah dalam menebarkan ilmu Al-Quran, istiqomah dalam mendampingi suami. Banyak sekali istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah samu. Ciri daripada wali itu dua. Syaratnya jadi wali dua, ciri-cirinya dua. Ciri-cirinya wali itu rasa takut. Rasa takut itu selalu ada, manusiawi sekali, tapi seorang wali tidak bisa ditundukkan oleh ketakutannya. Karena mempunyai ketakutan yang permanen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda mau ngetes ini wali, Anda mendengar ini ada wali. Ini ada wali namanya Ofa Harun, wali Tiban Anyaran ini. Itu dites saja. Kalau Anda takut-takutin, dia masih takut, dia bukan. Ini satu. Ada orang yang takut melarat, tapi dia tidak tunduk kepada ketakutan ini, sehingga dia tidak perlu korupsi, nyuri milik orang lain, karena dia mengalahkan ketakutannya sendiri. Koruptor itu, dia ketakutan dan tidak bisa mengalahkan ketakutannya. Dia ditundukkan oleh ketakutannya. Takut melarat, maka dia nyuri. Kalau wali tidak takut. La khaufun alaihim, tidak bisa dikalahkan oleh ketakutannya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih. Susah tidak pernah. Walau hatta ila yaumil fazail akbar. Pada hari yaumil fazail akbar, wali tidak takut. Apalagi ditakut-takuti malaikat mungkar nakir, tidak takut.
Dalam ayat lain ada jelas sekali, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini patokannya, wali-wali itu tidak ditundukkan oleh rasa takut dan tidak pernah susah. Kalau sedikit-sedikit, oh aku sedikit-sedikit susah. Jadi kita semua ini bisa seperti Mbak Zubaidah menjadi wali min wauliyaillah asal kita bisa melengkapi keimanan kita dengan istiqomah. Istiqomah itu ditandai dengan sampai tutup buku. Sebab ada orang itu yang sudah enak-enak, sudah bagus, dia hidup di lingkungan yang baik. Tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, sudah mendekati akhir hidupnya, dia keluar dari lingkungan itu. Ketika dia didatangi malaikat maut, dia tidak lagi dalam kondisi baik. Memang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kematian dan kehidupan ini lihat berwarna. Kita itu bisa mati apa tidak, ini pinter-pinteran mati saja. Kalau kita bisa mati seperti Mbak Zubaidah, alangkah bahagia. Mati di tengah-tengah perjuangan pendidikan, di tengah-tengah mendidik anak-anaknya, santri-santrinya. Dan itu dilakukan sejak masih muda sekali. Ini beliau pinter wafat. Nama saya mengatakan orang yang pinter wafat. Ada orang itu yang wafatnya seperti Allah yarham, itu Pak D saya, namanya Kiai Abdullah Zaini, seorang alim, santri dan menantunya Kiai Khalil bin Harun. Beliau wafat ketika ikut menyaksikan dan jadi sedang mengulang ngaji. Sedang mengulang ngaji tiba-tiba wafat. Ini saya lihat sendiri. Ada yang seperti ayahnya Habib Syekh, selawatnya yang suaranya mentul-mentul itu. Ayahnya Habib Abdul Qadir wafat ketika sujud mengimami sholat subuh. Ada yang wafatnya seperti Kiai Lukni, ini agak takut saya. Beliau sedang ceramah begini ini, wafat. Ada seperti kawan saya, Allah yarham, Hamid Jabbar, seorang penyair kenamaan di Indonesia ini. Dia kalau membaca puisi itu diperagakan dengan ekspresi yang luar biasa. Tidak hanya mimiknya, tapi puisinya. Ketika Saif Hidayatullah Karta mengadakan ulang tahun, ulang tahun itu di kampus itu ngundang beliau untuk baca puisi. Dan dia baca puisi, ketika dia mengatakan, dan dia pun jatuh tergeletak. Dia menggeletakkan diri, tiba-tiba tidak bangun lagi. Langsung wafat. Ada dawuh, matal mar'u ma'as. Matal mar'u ala ma'as. Orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya berjuang, dia meninggal dalam waktu dia berjuang.
kebiasaannya bersujud, dia mati dalam keadaan bersujud. Kebiasaannya dia mengajar, maka dia wafat pada waktu mengajar. Seterusnya demikian. Maka bahagialah Nyai Zubaidah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau pandai wafat di tempat yang baik, dalam kondisi yang baik. Ini yang mesti diinginkan oleh orang-orang pada fasil mutan isu, terus melakukan kebaikan-kebaikan, terus gaul dengan orang-orang yang baik, sehingga pada waktu menutup akhir kehidupannya dalam keadaan baik. Nauzubillah, ada banyak sekali kita membaca berita orang yang tidak genah. Kita pernah membaca di koran itu, ada orang yang sangat terhormat di mata orang banyak, tiba-tiba dikabarkan dia mati di kamar hotel bersama yang tidak seharusnya bersama dia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak hanya keluarganya, santri-santrinya, dan siapa saja yang mengenal atau mendengar tentang Nyai Zubaidah terutama, mudah-mudahan dapat pelajaran, dapat inspirasi dari kehidupan beliau. Saya kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mari kita mendoakan diri kita sendiri, karena saya agak malu mendoakan Nyai Zubaidah itu. Mari kalau dihapurmu untuk aku gitu. Kita doakan diri kita sendiri dengan wasilah pada Kanjeng Nabi dan kepada Nyai Zubaidah. Al-Fatihah.